Nikki Whitehead mengalami gejolak ketika memasuki masa peralihan dari kecil menuju usia dewasa. Perubahan fisik serta emosional yang terjadi pada dirinya membuat Nikki kebingungan dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ayah dan ibu Nikki sampai kewalahan karena perilaku Nikki yang berubah drastis jadi kasar dan sering melawan. Mereka pun menyerahkan Nikki untuk diasuh oleh neneknya, Nenek Frazier, dengan harapan perilakunya bisa berubah. Tetapi bukannya membaik, keadaan Nikki justru memburuk. Dia bergaul bebas hingga akhirnya mengandung di usia masih belasan. Keadaan itu didukung dengan sikap Nenek Frazier yang sangat permisif dan lunak pada cucunya. Pada tanggal 27 November tahun 93, Nikki pun melahirkan putri kembarnya yang diberi nama Jasmia dan Tasmia. Sebagai ibu tunggal, Nikki berjuang membesarkan kedua putrinya. Dia bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon lokal. Di sanalah, 7 tahun kemudian pada tahun 2000, Nikki berkenalan dengan Robert Head, seorang supir truk yang berusia 30 tahun lebih tua darinya. Bersama Robert, Nikki menemukan sosok panutan yang bisa melindungi dan mengayomi. Nikki pun menerima pinangan Robert dan keduanya bertunangan. Setelah itu, Robert memboyong Nikki bersama kedua putrinya Jasmia dan Tasmia pindah ke kota Conyers di mana dia tinggal. Di sana, mereka tinggal di rumah Robert yang nyaman serta aman. Saat itu, Nikki berpikir untuk menata kembali kehidupannya demi kedua putrinya. Dia bekerja di sebuah salon sebagai penata rambut seperti dulu, sembari kuliah di jurusan fashion designer. Kedua putri Nikki sendiri, Jasmia dan Tasmia, tampaknya bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya yang baru. Mereka aktif di bidang musik dan tari, serta berprestasi di sekolah. Semua berjalan lancar hingga Jasmia dan Tasmia menginjak usia remaja beberapa tahun kemudian. Rupanya sama seperti ibu mereka, Jasmia dan Tasmia juga mengalami gejolak perilaku ekstrim saat memasuki masa peralihan. Perilakunya berubah 180 derajat, hingga pada tahun 2008, Jasmia dan Tasmia ditahan karena terlibat pertengkaran sengit dengan Nikki, ibu mereka. Nikki dan kedua putrinya terpaksa menghadap hakim di persidangan. Nikki mengaku kewalahan jika harus tinggal serumah lagi dengan keduanya. Saat itu, hakim menyalahkan insiden yang terjadi sepenuhnya kepada Nikki yang dianggap gagal membesarkan Jasmia dan Tasmia. Hakim pun memberikan hak pengasuhan atas keduanya kepada nenek buyut mereka, Nenek Frazier, orang yang sama yang dulu juga mengasuh Nikki. Alhasil, perilaku Jasmia dan Tasmia pun memburuk. Dalam usia yang masih rentan dan mudah terpengaruh, keduanya terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Mereka mengkonsumsi rumput haram dan ikut-ikutan melakukan hal melawan hukum lainnya. Mendengar kabar tidak baik tentang perkembangan Jasmia dan Tasmia, Nikki merasa menyesal telah melepaskan mereka ke tangan Nenek Frazier yang dulu gagal mengasuhnya. Nikki kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan agar Jasmia dan Tasmia bisa kembali ke pangkuannya. Dan pada tanggal 5 Januari tahun 2010, permohonan Nikki dikabulkan. Berbeda dengan ibu mereka yang bahagia, Jasmia dan Tasmia justru menolak keputusan itu dan menangis histeris. Mereka tidak mau tinggal bersama Nikki karena takut kehilangan kebebasan yang selama ini didapatkan saat tinggal di rumah Nenek Frazier. Melihat air mata keduanya, hakim pun jadi iba. Akhirnya diputuskan untuk memberikan masa percobaan. Jasmia dan Tasmia diminta untuk mencoba tinggal selama 2 minggu bersama Nikki, ibu mereka. Dan setelah itu akan dilakukan evaluasi ulang, tempat tinggal mana yang terbaik bagi mereka, bersama Nikki atau Nenek Frazier. Hari itu juga Jasmia dan Tasmia terpaksa mematuhi keputusan hakim dan pulang bersama Nikki. Sambil memutar otak, keduanya mencari cara yang tepat agar dalam 2 minggu ke depan bisa keluar dari rumah ibu mereka.
Saking bahagianya, Niki tidak menyadari ekspresi dingin yang diberikan Jasmia dan Tasmia kepada dirinya dan Robert. Niat Niki untuk menjadi ibu yang baik bagi Jasmia dan Tasmia dibalas dengan perilaku buruk keduanya. Hidup Niki bagaikan dalam neraka yang setiap hari diisi dengan pertengkaran dan keributan. Sebanyak 2 kali, pada tanggal 8 dan 10 Januari, saluran darurat 911 mendapat panggilan dari kediaman Niki. Tetapi itu bukanlah akhir dari semuanya. Beberapa hari kemudian, petaka yang sesungguhnya datang. Pada tanggal 13 Januari tahun 2010, sekitar pukul 3 sore, petugas yang sedang melintas di depan rumah Niki dikejutkan oleh kemunculan Jasmia dan Tasmia yang terlihat panik. Keduanya mengatakan baru saja pulang sekolah dan menemukan ibu mereka telah meninggal dunia. Ketika petugas itu masuk untuk memeriksa keadaan di dalam rumah, dia disambut dengan pemandangan menyeramkan. Warna cat dinding yang awalnya putih jadi kemerahan, begitu juga dengan karpetnya. Sebuah pola membentuk di atas karpet seolah ada sesuatu yang diseret ke dalam kamar mandi. Ketika petugas masuk ke dalamnya, dia menemukan Niki Whitehead terbaring di dalam bathtub, dan wanita itu sudah tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, pita warna kuning sudah dibentangkan oleh kepolisian mengelilingi rumah itu. Banyak petugas berseliuran keluar masuk rumah untuk melakukan penyelidikan. Di dalam rumah tidak ditemukan ada pintu yang dibuka secara paksa ataupun barang yang hilang. Hal itu menandakan pelaku dikenal baik oleh Niki. Penyerangan tampaknya berawal dari ruang tengah, kemudian berakhir di dalam kamar mandi. Yang pertama sekali dicurigai adalah Robert, tunangan Niki. Namun nama Robert langsung dicoret dari daftar tersangka karena saat insiden terjadi, pria itu ternyata sedang bekerja di luar kota yang jaraknya cukup jauh. Bila bukan Robert, lantas siapa yang bisa masuk dengan leluasa ke dalam rumah? Kecurigaan polisi beralih kepada Jasmia dan Tasmia, kedua putri Niki. Sebuah informasi didapatkan para penyidik bahwa 8 hari yang lalu, Niki baru saja kembali menerima hak pengasuhan atas Jasmia dan Tasmia, tetapi keduanya sempat menolak keputusan hakim. Sikap mereka dianggap mencurigakan. Ditambah lagi, Jasmia dan Tasmia adalah 2 orang terakhir yang melihat Niki di hari kejadian. Mereka kemudian dimintai keterangannya di kantor polisi. Sambil menangis sedih, keduanya mengaku terakhir kali melihat ibu mereka tadi pagi sekitar pukul 7:30 saat hendak berangkat ke sekolah. Pagi itu mereka bangun kesiangan sehingga ketinggalan bis. Mereka pun memutuskan untuk buru-buru berjalan kaki saja dan untungnya tiba di sekolah tepat waktu. Ketika penyidik memisahkan Jasmia dan Tasmia dalam ruangan berbeda, pengakuan mereka tetap sama. Saat itu penyidik melihat ada yang aneh dengan penampilan Jasmia dan Tasmia. Keduanya memakai sarung tangan warna hitam yang panjang hingga ke lengan seolah hendak menutupi sesuatu. Jasmia dan Tasmia diminta untuk melepas sarung tangan itu. Dan benar saja, ditemukan goresan bekas gigi dan kuku di sana. Kini kecurigaan penyidik bahwa keduanya terlibat semakin menguat. Tetapi, untuk menangkap mereka masih diperlukan bukti lebih solid. Salah satu caranya adalah dengan membuktikan kebenaran pengakuan mereka. Sampel dari lengan mereka yang cedera diambil. Kamera CCTV di sekolah pun diperiksa untuk menentukan apakah benar keduanya masuk sekolah tepat waktu di hari kejadian. Penyelidikan itu berlangsung selama beberapa bulan. Selama itu, kehidupan Jasmia dan Tasmia kembali berjalan normal. Seolah kematian Niki tidak lagi membuat keduanya berduka, bahkan mereka sempat menghadiri malam dansa yang diadakan di sekolah. Hingga penyidik berhasil menemukan bukti kuat yang selama ini dicari, bahwa Jasmia dan Tasmia selama ini telah membohongi semua orang. CCTV di sekolah merekam pada hari kejadian, tanggal 13 Januari tahun 2010. Jasmia dan Tasmia ternyata terlambat masuk sekolah selama 2,5 jam.
Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan mereka saat diinterogasi. Penyidik meyakini Jasmia dan Tasmia menghabisi Niki dalam waktu 2,5 jam itu. Selain itu, pada sampel yang diambil dari lengan keduanya ditemukan DNA Niki dari TKP. Hal itu membuktikan Jasmia dan Tasmia berada di lokasi saat kejadian. Saat dilakukan olah TKP ditemukan jurnal milik si kembar di dalam kamar mereka. Jurnal itu berisi perasaan benci mereka terhadap Niki yang dianggap egois dan layak untuk dihabisi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 2010, Jasmia dan Tasmia ditangkap. Di persidangan, keduanya menceritakan bahwa pagi di hari kejadian, Niki membangunkan mereka sambil mengomel karena keduanya bangun kesiangan. Dari situ, bagaikan kesetanan, ketiganya kemudian bergelut hingga Niki yang sendirian menyerah di tangan Jasmia dan Tasmia setelah mengalami 45 cedera. Saat tak berdaya, Niki berbisik kepada kedua putrinya bahwa dia kedinginan. Jasmia dan Tasmia kemudian memasukkan Niki ke dalam bathtub yang diisi air hangat. Namun, bukannya menyesal, keduanya justru menuntaskan aksi mereka di sana. Hingga Niki ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada awal persidangan, Jasmia dan Tasmia tidak mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 1. Mereka yakin insiden itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi, ada sebuah bukti yang sulit dibantah keduanya, berupa rekaman kamera CCTV di dalam mobil polisi yang menangkap Jasmia dan Tasmia. Dalam rekaman itu, salah satu dari mereka mengatakan bahwa polisi tidak akan pernah membuktikan kejahatan mereka karena bukti yang didapatkan terlalu lemah. Pada akhirnya, Jasmia dan Tasmia menerima kesepakatan demi meringankan hukuman mereka. Pada bulan Januari tahun 2014, Tasmia yang lebih dulu mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Sebulan kemudian Jasmia juga mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman yang sama. Tasmia dan Jasmia mengaku sangat menyesal. Akibat perbuatan keji yang mereka lakukan, sekarang mereka tidak memiliki seorang ibu. Penyesalan memang selalu datang belakangan, ketika semua sudah terlambat dan nasi sudah menjadi bubur. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.